Selamat malam Pak Arif. Oh, selamat malam Pak Iwan. Gimana nih? Begini Pak Arif, saya mau curhat sedikit nih, boleh ya? Boleh. Bicara aja, nggak apa-apa kok. Iya Pak Iwan. Mungkin supaya lebih fokusnya lagi, apa nih yang Pak Iwan ingin dapatkan dari perbincangan kita sekarang ini? Setelah saya ngobrol sama Pak Arif, nantinya saya ingin mendapatkan pencerahan atau ide yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, Pak. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih Pak Iwan. Sebetulnya masalah apa sih yang akan Pak Iwan diskusikan sama saya? Bapak juga mungkin tahu kan kalau 1 minggu yang lalu di kelas saya kedatangan murid baru lagi, Pak. Iya, saya ingat. Yang pindahan dari Sukabumi itu kan? Memangnya kenapa sih Pak Iwan? Sebenarnya tidak ada perilaku buruk yang dilakukan anak itu, hanya saja saya merasa murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Pak. Maksud Bapak tidak bisa mengikuti pelajaran bagaimana, Pak? Begini Pak, kalau saya perhatikan, anak itu sejak kedatangannya sampai hari ini, tadi dia belum mau bergabung dengan teman-teman barunya. Terlihat sekali pada saat sesi kerja kelompok, dia sepertinya tidak mau bekerja sama dan terlihat kurang semangat dalam belajarnya. Saya khawatir hal ini akan menghambat perkembangan belajarnya dan menurunkan motivasi belajarnya, Pak. Dari keterangan Bapak barusan, saya menangkapnya begini, Pak. Intinya ada kekhawatiran di diri Pak Iwan jika pembelajaran yang Bapak laksanakan saat ini dengan metode pembelajaran kerja kelompok itu tidak atau kurang cocok dengan murid baru Bapak itu. Dan dikhawatirkan juga akan menghambat perkembangan belajar dan menurunkan motivasi belajarnya. Begitu ya kira-kira? Iya, betul begitu, Pak, maksud saya. Nah, jika demikian, selama ini upaya apa saja yang pernah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Kemarin saya mencoba melakukan pendekatan dan bertanya kenapa terlihat malas atau kurang antusias. Dia malah meminta untuk memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Kalau boleh memprediksi, berdasarkan pengalaman Bapak selama ini sebagai guru, dan menurut ciri-ciri yang ditunjukkan oleh anak itu, petunjuk apa yang Bapak lihat atau dapatkan terkait gaya belajar anak ini? Mungkin dia termasuk pelajar yang soliter kali ya, Pak. Pemahaman Bapak tentang pelajar yang soliter itu seperti apa ya? Yang saya tahu murid bergaya soliter yaitu seseorang yang lebih suka belajar sendiri. Siswa jenis ini memiliki motivasi diri dan menikmati bekerja secara mandiri, Pak. Sampai di sini mungkin Bapak sudah menangkap sebuah gambaran atau perkiraan tentang gaya belajar yang mungkin disukai anak ini. Nah, sekarang apa rencana Pak Iwan ke depannya? Kalau dari apa yang pernah saya pelajari, kondisi belajar terbaik bagi mereka itu ketika bekerja biasanya belajar sendiri, Pak. Mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak, agar bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid saya di kelas. Kalau saya sih setuju ya. Memang seharusnya kita sebagai guru berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid kita. Aduh, kenapa saya tidak berpikiran dari kemarin ya? Ya, memang kadang-kadang kita butuh teman untuk memunculkan ide atau inspirasi yang tersembunyi dalam diri. Jadi, rencana Bapak bagaimana sekarang? Saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mungkin kerja kelompok itu tidak selalu cocok dengan semua murid saya itu. Sepertinya saya harus belajar lebih mengasah lagi kekepalaan saya dalam membaca profil belajar murid saya, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya, Pak. Dengan begitu mudah-mudahan selain hasil belajarnya semakin baik, motivasi belajarnya juga semakin meningkat.
selain menerapkan pembelajaran diferensiasi, ada lagi nggak Pak yang kira-kira bisa Bapak lakukan? Oh, mungkin saya harus lebih humanis lagi. Maksud saya lebih ramah lagi sama para murid dan tidak mudah menghakimi, Pak. Kalau itu sih sangat penting ya. Mungkin ada lagi Pak? Oh iya, hal yang jarang saya lakukan adalah ice breaking. Mungkin ini juga akan mulai saya lakukan untuk memecah kebekuan di kelas. Dari 3 hal yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang paling mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Insya Allah, ketiganya secara bersamaan bisa saya lakukan, Pak. Ya, mulai kapan Bapak akan mulai menerapkan itu semua, Pak? Kayaknya mulai besok, Pak. Malam ini juga saya akan mempersiapkan segala sesuatunya sambil cari-cari referensi di Google, Pak. Maklum baru mau belajar, Pak. Hebat. Bapak hebat, luar biasa. Nah, selain mencari referensi dari Google, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak terkait pembelajaran diferensiasi yang akan mulai Bapak terapkan di kelas Bapak? Saya akan meminta bantuan Pak Asep Nurdian. Saya dengar-dengar beliau sudah lama menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Oke, saya jadi ingin tahu nih, bagaimana dengan perasaan Bapak sekarang? Jujur ya Pak, saya merasa lega sekali Pak. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Saya juga sebetulnya senang sekali berdiskusi dengan Pak Iwan malam ini. Semoga masalah Pak Iwan dapat segera terselesaikan dan bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang, lebih nyaman, tanpa dihantui rasa kekhawatiran lain. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif. Dan untuk kedepannya Pak Iwan, jika memang ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan saya, jangan sungkan, silahkan hubungi saja ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif untuk waktunya dan telah bersedia mendengar keluh kesah saya. Iya, sama-sama Pak Iwan. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan, Pak, yang baik untuk murid-murid kita. Oh ya, Pak Arif, sepertinya saya akan langsung saja persiapan buat besok mengajar. Mungkin Pak, kapan-kapan silakan. saya akan hubungi Bapak lagi ya, Pak. Siap Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.